Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama Ibu Ayu Landari di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai periodisasi kebudayaan zaman batu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa beri nama dan kelas. Baiklah, selamat belajar, tetap semangat. Sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periodisasi kebudayaan zaman batu. Nah, di sini pada periodisasi kebudayaan zaman batu yaitu kita akan membahas mengenai zaman periodikum, mesolitikum, neolitikum, dan megalitikum. Nah, anak-anak, baiklah kita akan bahas dulu mengenai zaman paleolitikum, di mana 50.000 hingga 100.000 tahun yang lalu kebanyakan manusia purba yang ditemukan tinggal di pinggiran sungai. Alat-alat yang digunakan masih kasar dan ala kadarnya. Hidupnya pun nomaden atau berpindah-pindah tempat, dan makanannya pun masih berupa food catering. Ini dia kebudayaan zaman paleolitikum. Ini hasil kebudayaannya ya anak-anak, dimana kebudayaannya berasal dari Pacitan, yaitu kapak genggam dan kapak perimbas, chopper atau alat pemetak. Sini ada kebudayaan ngandong, kalsedon atau flakes. Ini kalau dilihat anak-anak, juga ada kapak genggam, kalsedon, dan penetak. Nah, yang kedua yaitu zaman mesolitikum, terjadi pada masa Holocene sekitar 10.000 tahun yang lalu. Hidupnya nomaden, food catering, dan menggunakan alat-alat Jokenmondingor. Nah, ini dia kebudayaan pada zaman mesolitikum ya. Ini kebudayaan Jokenmondingor, kebudayaan Abruzos, yaitu ujung panah, flex, batu atau penggilingan, pebble. Yang ketiga setelah zaman mesolitikum yaitu zaman neolitikum, dimulai sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Peralatan yang sudah dihaluskan dan diberi tangkai. Jenis alat yang dipergunakan adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Pakaian terbuat dari kulit kayu, perhiasannya terbuat dari batu dan manik-manik. Telah bertempat tinggal menetap atau sedenter, telah mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam dan beternak. Juga telah menganut kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Ini dia hasil kebudayaan pada masa neolitikum. Kita bisa lihat ya anak-anak, berupa kebudayaan kapak persegi pancul atau berukuran besar, dan tatah yang berukuran kecil. Sini ada kapak lonjong ya, dan awal zaman logam. Ini ada kayak bercanda, ini bisa dilihat. Periodisasi kebudayaan berdasarkan corak kehidupan ya. Ini ada yang berburu ya, mengumpulkan makanan. Ini cara-cara berburunya. Hidupnya pun masih nomaden ya, belum menetap. Hasil kebudayaan berdasarkan corak kebudayaan, di mana masa berburu dan mengumpulkan makanan yaitu pada zaman paleolitikum, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut zaman mesolitikum, masa bercocok tanam yaitu zaman neolitikum, dan masa bercocok tanam tingkat lanjut
zaman megalitikum, serta zaman perundagian, yaitu zaman logam. Masa berburu dan mengumpulkan makanan atau zaman paleolitikum, manusia bergantung pada alam dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia pendukung yaitu Pithecanthropus dan Homo sapiens. Hewan buruan berupa rusa, babi hutan, kuda, kerbau, kera, dan gajah. Hidupnya pun nomaden mengikuti migrasi hewan buruan. Ini dia hasil kebudayaannya, ya, kapak perimbas, alat serpi, dan alat tulang. Bisa anak-anak lihat sendiri. Ini contoh-contoh hasil dari kebudayaan zaman paleolitikum. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, ya, atau disebut zaman neolitikum. Manusia pendukung yaitu ras Australomelanozoid dan Mongoloid sudah mengenal pembagian kerja, mulai mengenal tradisi melukis, serta menemukan api. Nah, ini sudah mulai agak maju ya anak. Ini juga ada hasil kebudayaannya berupa serpih bilah, ya, alat tulang, dan kapak genggam Sumatera. Bisa dilihat hasil kebudayaan Mesolitikum. Yang tiga, masa bercocok tanam pada zaman Neolitikum, di mana gelombang pertama bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid yaitu Proto-Melayu. Masa awal tradisi bercocok tanam, hidupnya menetap atau sendeter. Nah, udah menetap ya kehidupannya. Zaman kebudayaan kapak persegi, pembukaan lahan dengan menebang dan membakar pohon, serta mengenal budaya gotong royong. Nah, di zaman Neolitikum ini tidak lagi seperti Paleolitikum, agak maju ya anak, nggak seperti lagi Paleolitikum dan Mesolitikum, sudah mulai berkembang, dimana sudah mengenal budaya gotong royong dan bisa membuka lahan, serta hidupnya pun mulai menetap. Ini sudah banyak hasil kebudayaan pada masa Neolitikum. Bisa kita lihat di sini ada beliung persegi, kapak lonjong, mata panah, gerabah, alat pemukul dari kulit kayu, serta perhiasan. Nah, pada masa Neolitikum ini masyarakatnya ya sudah mulai maju, mulai mengenal alat-alat atau membuat alat-alat yang bisa kita lihat sekarang. Sudah ada perhiasan ya, kapak lonjong, beliung, mata panah, gerabah, dan alat pemukul. Sudah banyak jenisnya. Dan masa bercocok tanam tingkat lanjut yaitu zaman megalitikum. Nah, di sini kepercayaan pengaruh arwah nenek moyang semakin berkembang. Hasil budaya berupa bangunan pemujaan arwah nenek moyang. Nah, di sini sudah mulai adanya kepercayaan. Ya. Di sini ada juga hasil kebudayaannya anak-anak. Ada menhir, pundan berundak, kubur batu, dolmen, dan arca batu. Dan masa perundagian atau bisa disebut dengan zaman logam, di mana gelombang kedua ras Mongoloid atau Deutero Melayu mulai dilakukan perdagangan antar pulau menggunakan perahu bercadi, hidupnya mulai menetap, serta sistem perdagangan menggunakan sistem barter semakin berkembang dan semakin maju. Nah, ini teknik pembuatan logam. Contohnya ya anak-anak. Hasil budayanya sendiri ya, alat-alat dari logam berupa nekara dan muko, kapak perunggu, bejana perunggu, patung perunggu, dan alat-alat dari besi, serta gerabah. Nah, ini hasil kebudayaan pada zaman logam. Nilai budaya masyarakat praaksara yang masih bertahan ya hingga sekarang,
di mana folklore, mitos, legenda, dongeng, dan nyanyian. Serta dalam upaya melestarikannya, kita ketahui sendiri berupa wayang ya anak-anak. Nah, mungkin cukup di sini saja dulu materi pembelajaran kita. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Baiklah anak-anak, tetap semangat. Sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.